Halo teman-teman semuanya, halo juga para bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Rarica. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dalam lindungan Allah SWT. Selalu diberikan kesehatan, kelancaran usaha, dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini video lanjutan yang kemarin ya. Jadi kemarin itu kita room tour dulu kontrakan yang ini. Nah sekarang kita udah mulai perbaikan. Nah ini gentengnya itu udah diangkat-angkatin sama Pak Tukang. Terus kita mau ganti kasok-kasoknya. Nah kita lagi nunggu nih kasok-kasoknya sama gipsumnya datang. Jadi nanti kita perbaiki, terus kita rapihin ya. Jadi di sini aku nggak beli gentengnya ya. Nah, di bagian dalam juga kita udah mulai potongin kayu-kayu yang udah mulai rapuh. Dan juga kayu-kayu yang patah kita mulai benerin, terus kita ganti pakai kayu yang baru. Jadi kita nggak bongkar semuanya ya teman-teman, cuman dipilihin kayu-kayu yang rapuh aja. Nah, ini dia bagian bawahnya ya, banyak banget kayu-kayunya, terus kotor banget, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga lagi perbaikan. Bagian atap pasti kotor banget di bagian bawah. Nah, untuk si gipsumnya ini kita nggak bongkar semuanya ya, jadi kita perbaikin bagian yang udah ambruknya aja gitu ya teman-teman. Lanjut, ini Pak Tukang lagi benerin genteng yang udah mulai ngegeser-geser, udah mulai renggang, terus ada juga genteng yang udah pecah-pecah, dipilihin lagi, dirapi-rapihin lagi biar nggak bocor gitu ya. Ini juga dilakuin karena kita lagi nunggu kayu-kayunya datang sama gipsumnya datang gitu ya. Jadi biar nggak biar nggak nunggu terlalu lama. Nah, kita skip aja bagian benerinnya. Nah, setelah selesai penampakannya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini kayu-kayunya udah diganti sebagian, terus gentengnya kita susunin dan rapihin, sampah-sampahnya juga udah dibersihin. Nah, bagian sini kita nggak ganti gentengnya ya, cuman ditutupin pakai spanduk bekas. Nah, spanduknya itu lumayan gede banget, jadi bisa kita manfaatin buat nutupin gentengnya yang sebelah dinding ya, karena kalau di sebelah dinding ini kan masih ketutup genteng yang bagian atasnya lagi gitu ya teman-teman. Jadi ini dia penampakannya udah lebih rapi, udah lebih bersih lagi. Yang penting sih terutama nggak bocor lagi gitu ya teman-teman. Nah oke, lanjut lagi. Nah ini bagian bawah setelah diperbaiki, jadi bagian bawah juga udah mulai pemasangan kayu-kayu untuk untuk penahan si gipsumnya nanti. Jadi gipsumnya nanti dipaku di kayu-kayu ini gitu. Jadi dibikin kerangkanya dulu. Nah, untuk di bagian kayu yang tengah ini kan udah patah. Nah, nanti juga disambung sama kayu yang baru gitu ya, teman-teman ya. Ini sih kita lakuin untuk mengirit budgetnya ya. Karena budgetnya terbatas. Kita itu sewa di sini tuh 500.000 per bulan dan pemiliknya minta 3 bulan di awal untuk perbaikan, yaitu 1,5 juta. Jadi kita mau nggak mau 1,5 juta itu dicukup-cukupin untuk perbaikan rumah ini ya, karena ini tuh sebenarnya kalau mau diperbaiki semuanya banyak banget ya teman-teman. Jadi kita pilah-pilah aja mana yang paling penting harus diperbaiki. Nah, karena Pak Su mau bikin studio untuk live streamingnya di ruangan ini, jadi ruangan ini yang kita utamain dulu nih teman-teman. Mudah-mudahan dengan budget 1,5 juta itu kita cukup ya gitu. Jangan sampai kurang ya. Kalau kurang kita nambahin dikit sih nggak apa-apa ya, tapi kalau misalnya kurang dari budget 1,5 itu berarti sisanya kan kita harus kasih ke pemilik kontrakan gitu ya teman-teman. Nah ini ya bagian tengah yang tadi aku bilang mau aku sambung aja gitu ya. Bukan aku sih, Pak Tukangnya maksudnya ya. Pak Tukangnya mau sambung aja biar apa? Biar penahan si gipsum yang sebelumnya itu tetap ada gitu ya. Jadi disambung dengan yang baru. Pokoknya kita akal-akalin deh, yang penting nggak bocor, terus yang penting nyaman, rapi, tapi juga nggak bikin bahaya gitu ya, nggak mudah ambruk lagi gitu ke depannya. Nah kita jadi
selama 3 bulan ke depan alhamdulillah udah bayar dengan cara perbaikan rumah ini gitu ya. Karena rumah ini kalau nggak diperbaiki itu nggak layak banget ditempatin ya teman-teman. Karena bocornya udah di mana-mana, rembesannya udah di mana-mana, jamur juga di dinding udah banyak banget ya. Jadi dinding itu lembab banget nih teman-teman. Jadi mau nggak mau kalau kita ngontrak di sini ya kita perbaiki sedikit-sedikit. Nah, kenapa alasannya aku ngontrak di sini? Ya karena ini tuh deket banget sama rumah, cuman beberapa langkah aja udah nyampe. Terus rumahnya juga termasuk besar dengan harga 500.000. Ini rumahnya satu rumah, 2 kamar. Terus bagian atapnya juga bukan atap sih, lotengnya juga bisa kita manfaatin untuk kamar tempat tidur juga. Terus bagian depan itu ada buat warung kecil-kecilan gitu. Nah, barusan Pak Su lagi pasangin lampu ya, karena lampunya ini kan sebelumnya belum dipasang ya, jadi agak gelap kayak gitu. Nah, pencahayaannya di kamera jadi kurang bagus. Nah, ternyata kalau dipasangin lampu malah agak silau ya. Maaf ya teman-teman. Yang penting sih apa ya, nggak terlalu silau banget, nggak terlalu gelap banget ya, masih enak dilihat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Ini Pak Tukang masih paku-pakuin bagian tengahnya. Jadi biar kuat, biar kokoh walaupun cuma disambung kayak gini gitu ya. Nah, terus nanti GRC-nya juga atau gipsumnya nanti dipasang yang barunya itu cuma setengah dan nanti didempul ya teman-teman. Nah, sambil cerita-cerita ini kerangkanya untuk nempelin si gipsumnya udah selesai, terus diukur-ukur lagi, baru nanti dipotong lagi gipsum barunya gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang baru mampir ke channel aku, baru klik video aku, selamat datang ya. Dan jangan lupa ya subscribe-nya, like, comment, and share-nya juga kalau kalian suka. Nah, ternyata pas Pak Tukang lagi benerin bagian dalam ini ternyata masih bocor. Nah, bocornya itu bukan dari gentengnya ya teman-teman, nah tapi dari dinding tetangga. Jadi rembesan air dari dinding tetangga. Jadi si air hujannya itu kayak apa ya, kayak netes-netes dari dindingnya itu gitu ya. Nah, tadi Pak Tukang udah benerin deh, alhamdulillah sekarang udah nggak bocor lagi. Nah, ini dia ya, gipsumnya udah datang, terus kita mau langsung pasang aja gitu ya. Nah, sisanya bisa kita tempel di kamar satunya lagi, karena ini kan ada 2 kamar ya teman-teman. Jadi kita tetap fokus di satu kamar dulu, karena satu kamar ini yang nantinya mau dipakai sama Pak Su. Jadi kenapa kita kontrak rumah lagi ya, karena di rumah aku itu anak-anak sering ribut, sering main-main, teriak-teriak, kalau nonton juga suaranya kenceng banget, jadi mengganggu banget pas suami lagi live streaming. Makanya kita bela-belain kontrak satu rumah lagi buat khusus untuk konten dan live streaming untuk di TikTok ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang udah tahu channel aku di sana boleh mampir-mampir ya, atau boleh ikut live streaming kita juga gitu ya. Nah, setelah bagian atap udah selesai, udah didempul juga, nah kita lanjut ke bagian dindingnya. Karena dindingnya ini tuh mau dicat ulang ya teman-teman. Nah, sebelum dicat, jadi Pak Tukang itu udah mulai ngedempul bagian dinding yang berlubang karena sering dipaku-pakuin, terus bagian yang apa namanya yang berjamur dikerik-kerikin, terus kalau ada berlubang lagi ditambah lagi gitu deh pokoknya. Biar apa? Biar pas ngecatnya nanti lebih enak ya, lebih enak, terus temboknya juga lebih rata gitu. Nah, oke teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton sampai pertengahan video. Mudah-mudahan teman-teman masih stay sampai akhir video nanti. Nah, ini dempulnya udah kering, Pak Su udah mulai ngecat. Nah, aku saranin ke Pak suami untuk ngecat warna aslinya lagi. Jadi kita nggak ngerubah warnanya karena warna dinding ini tuh kan udah abu-abu. Jadi biar irit cat juga ya, mengirit pengeluaran. Jadi catnya kita samain sama cat yang sebelumnya, yaitu warna abu-abu ya teman-teman. Jadi kesannya lebih fresh aja. Jadi si jamur-jamurnya ketutupin, tapi kita nggak boros di cat. Kalau kita ganti warna lain, kita kan harus ngecatnya double gitu ya, biar kelihatannya bagus. Tapi kalau warna catnya sama kan kita cuman 2 lapisan aja gitu, 2 lapisan aja udah lumayan rapi gitu. Nah, Pak Su pas lagi ngecat, ini
Pak tukang lagi rapihin si papan-papannya. Nah, papan ini buat apa? Nah, papan ini kita rencananya mau bikin ambalan seperti ini. Jadi kita potong-potong videonya biar lebih cepat ya teman-teman. Ini papannya udah jadi dibikinin ambalan sama Pak tukang. Nah, ini requestan Pak suami. Nah, untuk bentuknya juga requestan Pak suami sesuai kebutuhan untuk live streaming nanti gitu ya. Untuk, papan ambalannya kita warna catnya warna, coklat aja biar natural gitu ya, pas di kamera itu biar lebih bagus gitu ya, karena kan cat dasar dindingnya udah abu-abu gitu ya. Nah, kalau abu-abu itu sebenarnya kalau mau dikasih warna hitam atau warna putih juga cocok, cuman kayaknya kita takutnya nanti pindah lagi, jadi lebih baik pakai warna cat coklat aja gitu ya. Jadi kalau coklat kalau menurut aku sih masuk ke semua warna gitu nantinya. Nah, ini kita bikin 2 ambalan ya teman-teman. Nah, yang ambalan ini setelah dicat selesai dan setelah kering, kita udah mulai pasang-pasang di dindingnya. Nah, dindingnya itu sebenarnya abu-abu tapi nggak tahu kenapa ya warnanya kayak kurang gelap gitu ya. Nah, sebenarnya kita pengennya sih abu-abunya agak gelap gitu, tapi kalau kita, apa namanya, ganti cat lagi kayaknya ngeluarin budget lagi gitu. Ya udah deh akhirnya kita, biarin aja warnanya tetap kayak gini gitu ya. Nah, untuk di bagian sebelah, kanannya yang warna hitam ini kita juga pasang ambalan yang agak kecilnya gitu ya. Nah, kalau yang di depan tadi ukurannya kurang lebih di 120-an gitu ya, 120 senti lebarnya. Nah, untuk tingginya sendiri di, 1,5 kalau nggak salah ya. Nah, aku lupa, nanti aku tanya dulu sama Pak Su ya untuk ukurannya. Tapi kalau yang di bagian, tembok hitam ini dia agak kecil, jadi ukurannya cuma 1 meteran gitu kalau nggak salah ya. Nah, ini udah mulai dipasang sama Pak tukang. Nah, biar rapi, ini juga dibantu sama Pak Su ya untuk meganginnya. Nah, gimana nih ke teman-teman? Udah mulai kelihatan nggak sih bentuknya? Jadi ini tuh memang khusus untuk studio live-nya Pak suami. Sebenarnya kamar ini tuh udah pas-pasan banget sih ukurannya. Jadi kamarnya itu cuman di 2 meteran gitu, 2 kali 2 kalau nggak salah ya. Jadi lumayan kecil, tapi kalau untuk live streaming alat-alat konten aja sih dicukup-cukupin aja ya teman-teman. Ini juga pas kemarin Pak Su mulai live streaming, itu duduknya aja sampai mepet-mepet ke ambang pintu. Jadi pertengahan, apa namanya, lewatnya pintu gitu ya teman-teman. Nah, akhirnya ini dia udah selesai ya pemasangan ambalannya. Jadi di 2 sisi aja ya teman-teman. Nah, Pak Su itu kan live streamingnya tanpa, menampilkan wajah. Jadi untuk bagian depan kamera itu hanya di bagian yang abu-abu itu. Yang hitam ini nanti nggak masuk ke, frame kameranya gitu ya teman-teman. Nah, ini juga mau kita percantik lagi. Nah, kita percantik pakai, tambahan lampu strip seperti ini. Jadi ini tuh lampu strip, kita pasang sekeliling di, ambalan yang ini ya, biar nanti kelihatannya lebih estetik lagi gitu. Nah, untuk live streaming itu yang paling penting, yang paling utama itu adalah backgroundnya ya teman-teman. Biar apa? Nah, biar penontonnya itu nggak bosen lama-lama di live kita. Jadi biar betah gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau mampir boleh banget ya. Nanti mungkin aku sematkan di kolom deskripsi ya untuk link, channel kita. Nah, untuk teman-teman yang mau komen juga ini kurangnya apa di ruangan ini boleh komen juga di bawah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi video kita sampai di sini dulu. Untuk part selanjutnya mungkin aku akan bikin di video selanjutnya. Jadi untuk video ini kita sampai sini dulu aja ya teman-teman untuk part, pemasangan aksesoris lainnya kita lanjut di video selanjutnya. Oke, buat teman-teman yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan bosan-bosan, jangan kapok-kapok ya teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.